warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita. Salah satu di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Anak-anak sekalian yang saya cintai serta para ustaz-ustazah yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu banyaklah keuntungan, banyak keutamaan yang didapat oleh para pencari ilmu. Oleh karena itu minimal pada pagi ini Pak Rokim akan sampaikan minimal 5 keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang senantiasa thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Seperti kita ketahui bersama bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di muka bumi ini cukup banyak. Ilmunya Allah sangat luas. Oleh karena itu apa yang kita dapatkan, sepandai-pandainya manusia mendapatkan ilmu itu, maka tidak ada apa-apanya, seperti orang yang sedang mencelupkan jarinya di tengah lautan. Nah, apa keuntungan orang-orang yang akan mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu? Yang pertama, ilmu adalah merupakan warisan para nabi. Jadi dengan menuntut ilmu maka kita akan mendapatkan, mengambil warisan terbaik dalam kehidupan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah, oleh para nabi adalah wala innama warithul ilma. Sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bi hadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan atau ilmu, mengambil warisan dari para nabi itu, maka sesungguhnya dia telah mengambil sesuatu yang paling berharga. Anak-anak sekalian yang saya cintai, jadi dengan menuntut ilmu ini kita akan mendapatkan barang warisan yang paling berharga yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tetapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya, kepada manusia adalah ilmu. Ini keutamaan yang pertama. Jadi langkah yang pertama kita menuntut ilmu sudah benar. Jadi kalau kita ingin bahagia hidup di dunia, carilah ilmu. Bahagia akhirat, carilah ilmu. Bahagia keduanya, carilah ilmu. Sama persis ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ditawari oleh Allah, wahai Nabi Sulaiman, engkau minta apa? Minta harta benda atau minta ilmu? Maka Nabi Sulaiman mengatakan minta ilmu. Maka dengan ilmu itulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaan,
mendapatkan pangkat jabatan, menjadi raja, menjadi orang yang paling kaya. Jadi syaratnya yang pertama adalah ilmu. Anak-anak sekalian yang saya cintai, para ustaz yang saya hormati, untuk yang kedua adalah mengapa kita harus mencari ilmu. Keuntungan yang kedua karena perintah Allah. Perintah Allah langsung, wa qur rabbi zidni ilma. Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, mohonlah kepada Allah tambahkan ilmuku. Wa qur rabbi zidni ilma. Seperti doa yang setiap hari kita baca sebelum memulai pelajaran, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini penting. Jadi semakin bertambah usia kita, maka semakin bertambah, seharusnya semakin bertambah ilmu dan pemahaman kita. Karena ini penting dan perintah Allah langsung, wa qur rabbi zidni ilma. Yang ketiga, anak sekalian, dengan menuntut ilmu itu maka kita adalah sama halnya dengan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu sama dengan jalan menuju ke surga. Maknanya yang pertama adalah makna zahirnya, makna sesuai dengan kata-katanya perjalanan. Sama dengan kita berjalan dari rumah ke sekolah itu adalah perjalanan menuju surga. Yang kedua, maknanya adalah metode, mempelajari caranya, cara memperoleh ilmunya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita bisa berangkat dari rumah menuju sekolah yang kita cintai ini, SMA Al-Irsyad yang kita cintai. Kalau kita tidak datang ke sekolah, kita rindu untuk bertemu dengan guru-guru, bertemu dengan teman-teman, rindu suasana belajar, rindu di taman-taman surga. Orang yang menuntut ilmu, orang yang bermajelis taklim itu Rasulullah SAW mengibaratkan seperti di taman-taman surga. Perjalanan kita dari rumah menuju sekolah ini perjalanan menuju surga. Perjalanan menuju surga, dan surga adalah idaman dari setiap manusia. Siapapun orangnya, sejelek apapun orangnya, menginginkan surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kebahagiaan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Keindahannya tidak pernah terlintas di pikiran, pemandangannya indah yang tidak pernah terlintas di pandangan mata kita. Berita-beritanya tidak pernah kita dengar seindah yang kita dengar setiap hari. Oleh karena itu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, menuju tempat menuntut ilmu, menuju sekolah, menuju masjid taklim, menuju masjid untuk melaksanakan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan dari orang yang menuntut ilmu itu adalah Allah mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kita bisa bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari sisi sikap, dari sisi ucapan, dari sisi tindakan, dari sisi kehidupan, dari sisi pola hidup dan pola pikir berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dari sisi pendapatan juga berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam kehidupan nyata kita bisa lihat orang yang bekerja dengan mengutamakan atau memakai ilmu, dengan halnya orang yang bekerja hanya pakai okol tenaga, orang yang bekerja menggunakan akalnya, dan orang yang bekerja hanya menggunakan okol atau tenaganya saja tanpa diimbangi dengan ilmu, dari sisi pendapatan jauh berbeda.
Dari sisi keberkahan bisa jadi jauh berbeda. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan seperti yang Pak Arwin sampaikan, ingin bahagia dunia, cara ilmu. Ingin bahagia akhirat, carilah ilmu. Ingin bahagia dua-duanya, carilah ilmu. Oleh karena itulah orang-orang yang berilmu, yakinlah bahwa orang berilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya, sesuai dengan janji dan firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang sudah kita hafal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa tingkat, beberapa derajat, baik itu kedudukan di dunia maupun kedudukan di akhirat. Keutamaan yang kelima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu senantiasa akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apa? Kebaikan semuanya. Kehidupannya di dunia dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan baik. Kalau ada masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau ada kekurangan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekurangan-kekurangan itu. Kalau diberikan kemiskinan, cobaan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan, memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya, diberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah dengan ilmu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang ilmu atau agamanya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, oleh karena itulah merupakan kebahagiaan bagi kita semuanya yang senantiasa berkecimpung di dunia pendidikan, para ustadz-ustadzah, para guru, para karyawan yang senantiasa berkecimpung di dunia pendidikan, medan dakwah yang sangat-sangat strategis. Kita akan mendapatkan kebahagiaan minimal 5 kebahagiaan tadi. Demikian juga anak-anak yang senantiasa menuntut ilmu, mulai pagi sampai siang, nanti dilanjutkan lagi belajar, bimbingan belajar, malamnya belajar lagi, mempersiapkan diri. Kaitannya dengan menuntut ilmu, maka minimal kita akan mendapatkan 5 keutamaan, 5 kebahagiaan, 5 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yakni ilmu itu merupakan warisan terbaik yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Yang kedua adalah karena itu perintah langsung dari Allah, wa qur rabbi zidni ilma, dan engkau memohon kepada Allah, tambahkanlah ilmuku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah sama dengan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bagi orang-orang yang berilmu senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang kelima adalah Allah senantiasa menginginkan kebaikan, menginginkan kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Itu barangkali pembinaan dan motivasi pagi ini. Mudah-mudahan semakin menambah semangat kita untuk senantiasa bertambah ilmunya untuk kita semuanya, untuk senantiasa menambah ilmu dalam kondisi apapun. Karena sesungguhnya semakin bertambah usia, maka harus diimbangi juga dengan bertambah ilmu kita. Mudah-mudahan ilmu yang senantiasa kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan ilmu yang manfaat dan barokah itu pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah menghadap Allah atau meninggal dunia. Aku qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.